Jadi unit perwakilan dari teman-teman kan dari CGP Angkatan 10, khususnya unit di CGP Komisi Ibu, di teman-teman di sini CGP reguler dari Kota Gianyar bermaksud kedatangan kami ke sini mohon izin sama Ibu selaku kepala sekolah di SMP Negeri 4 Sekolaki untuk mengadakan diseminasi di SMP Negeri 4 kan seperti baik rencananya nih ke unit hari Minggu Ibu, hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 kira-kira pukul 7 malam ke melalui via online kayak begitu. Untuk rekan yang untuk reguler yang silakan. Kalau yang sendiri Bu, yang ambil di hari Sabtu jadi secara online juga karena nanti bertepatan tanggal merah hari Sabtu ini. Kalau yang ambil secara online kurang lebih jam 10 pagi. Kalau kami kalau yang sendiri di tanggal 30 Mei 2024 ke kemungkinan yang akan mengambil pagi tadi sekitar jam 8:30 online juga. Kalau tiang sendiri Bu, rencananya mengambil di hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 nih ke untuk jamnya yang perkirakan sekitar jam setengah 11 pagi nih ke Ibu. Dan rencananya juga dia mengadakan secara online. Jadi berempat semuanya secara online ya, mengadakan koordinasi terkait dengan tapi modulnya positif kita sampai di modul 1.4 ini ya kelas ya. Terkait dengan kegiatan diseminasi itu akan mengambil berapa menit? Kurang lebih 1 jam. 60 menit. 60 menit itu. Apa yang dipelajari di pendidikan guru penggerak semoga bisa diimplementasikan di sekolah ini dan ada perubahan ke arah lebih positif lagi untuk kita semua. Ini tetap semangat, jika pun nanti memang memerlukan sarana prasarana dari sekolah ini silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kelancaran pelaksanaan dari pendidikan guru penggerak dari Bapak Ibu yang berempat. Ini tetap semangat sampai tuntas, sampai lulus. Baik, terima kasih Ibu. Jadi yang mewakili teman-teman juga berempat mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Sama-sama. Pada waktunya mohon izin untuk permisi. Silakan. Terima kasih Bu. Selamat siang ya semuanya. Hari ini di kelas 8C kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, kalau itu namanya kesepakatan kelas, tapi sekarang namanya adalah keyakinan kelas. Kita akan buat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini fungsinya untuk menertibkan ke kelas, ya, kesepakatan kita di siswa dan guru. Ya, ini akan ada beberapa pilihan dari kesepakatan kelas, mulai dari menghormati, kemudian yang lainnya, kemudian ada gotong royong dan lainnya. Kalian akan melihat seperti apa kegiatan yang harus kalian lakukan. Ya, baik, kita akan coba melihat kesepakatan kelas ya, atau kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas untuk kelas 8C. Ya, C, keyakinan kelas yang pertama itu mengenai apa? Menghormati. Ya, sekarang apa yang kalian katakan akan Bapak tulis di sini. Ya, menghormati. Menghormati. Kemudian apa saja isi dari menghormati di sana yang ingin kalian lakukan. Sebentar. Oke, apa? Satu orang bisa memberikan jawaban Bapak. Orang siapa? Mau tangan? Oke, Pak. Semua siswa diharapkan untuk menghormati
menghormati satu sama lain. Guru dan semua warga sekolah. Ya, tuh. Oke. Ini kesepakatan untuk menghormati. Yang kedua, setelah menghormati apa? Komunikasi. Isi dari komunikasi itu sendiri apa? Oke, nah. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oke, ini adalah komunikasi. Nah, ada lagi? Nah, oke, yang kedua, yang ketiga sekarang kehadiran. Oke, siapa? Oke. Siswa harus datang tepat waktu. Sebentar. Siswa harus hadir tepat waktu. Lagi di sekolah dan tepat waktu di untuk setiap sesi kelas. Oke. Setelah kehadiran jujur. Isi dari jujur itu sendiri Semua siswa harus berani mengakui kesalahan, dan mengungkapkan kejadian dengan sebenarnya. Secara Dengan sebenarnya. Oke, ada lagi yang tujuh? Udah. Nih, lanjut yang ke nomor 5. Oke, penggunaan ponsel. Oke. Ini isinya. Oke, silakan. Penggunaan ponsel dilarang selama sesi kelas kecuali jika ada izin sebelumnya dari guru untuk pembelajaran. Ada lagi penggunaan ponsel? Ya. Nah, yang selanjutnya sosialisasi. Jawab. Sosialisasi. Oke. Bermain dengan aman, dan tidak bercanda yang berlebihan, atau mengarah ke perundungan. Ini ya. Ada lagi?
Oke, kita sudah memiliki keyakinan kelas 8C. Ya, keyakinan kelas, Bapak bacakan sekali lagi. Keyakinan kelas 8C itu ada menghormati. Ya, menghormati di sini isinya adalah semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, baik itu guru dan semua warga sekolah, termasuk siswa, ya, pegawai dan semua orang yang datang ke sekolah. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Ya, komunikasi di sini semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan, santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Sopan santun di setiap kegiatan pembelajaran. Selain itu juga setiap ada tamu harus menerapkan 5S. Nah, yang ketiga adalah kehadiran. Di sini kehadiran siswa harus hadir tepat waktu. Ya, siswa itu harus hadir tepat waktu di sekolah. Kemudian tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Ya, untuk kehadiran jika ada siswa yang tidak masuk karena sakit, mohon mengirimkan surat sakit. Ya, kalau ada yang izin, silakan mencari surat izin. Nah, itu untuk kehadiran. Kemudian baik Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya sudah bisa mengikuti kegiatan hari ini. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah menyiapkan dan meluangkan waktu untuk bisa ikut dalam kegiatan diseminasi positif atau budaya positif untuk kegiatan CGP Angkatan 10. Dan teman-teman semuanya, Tiang ucapkan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk Tiang untuk kegiatan yang Tiang laksanakan dalam diseminasi budaya positif hari ini. Kita akan mulai, jadi Tiang akan buka kegiatan Tiang hari ini dengan ucapan Jali Umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Rahayu untuk kita semua. Kegiatan kita hari ini, jadi yang akan Tiang sampaikan itu mengenai diseminasi budaya positif yang dimana kegiatan ini dia pakai untuk kegiatan tugas CGP Angkatan 10 untuk tugas aksi nyata. Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 4 Sekuati, hari ini mari kita belajar bersama, berkolaborasi serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif Bapak Ibu di sekolah kita yang tercinta. Jadi mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan hari ini itu menjadi kegiatan yang berpositif untuk Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa tergerak itu untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya baik dan positif. Jadi sebelum Tiang akan mulai, izinkan Tiang sedikit akan berpuisi sedikit. Jadi Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia mohon nanti masukannya. Mungkin puisi ini sedikit kurang bagus karena Tiang bukan orang eksat atau orang yang pintar berpuisi di sini. Jadi Tiang akan mencoba untuk berpuisi. Jadi puisi yang akan saya sampaikan di sini itu mengenai aku melihat Indonesia. Jadi aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung,
Gunung Merapi, Gunung Merbau, Gunung Semeru, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palara, bukan lagi Pangkur Palara yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, demikian puisi yang saya sampaikan dan terima kasih sudah mendengarkan. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan sedikit materi kita ke budaya positif yang pertama. Jadi budaya positif di sini perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi kita akan mewujudkan nilai-nilai keyakinan universal ini di sekolah Bapak Ibu. Tujuannya di sini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Memiliki motivasi intrinsik dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ini tujuan yang utama untuk terwujudnya profil Pancasila. Kemudian di sini ada sedikit pertanyaan pemantik sebelum kita ke materi yang lebih mendalam Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan sedikit memantik di sini, ada pertanyaan memantik. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa dan berikan alasannya? Mungkin dari sini karena memberikan hukuman yang minta bantuan Pak Sugi. Di sini ada Pak Sugi sebagai guru BK. Di sini ada pertanyaan pemantik, apakah Bapak Ibu setuju? Jadi apakah Pak Sugi setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nah, silakan Pak Sugi, sedikit komentarnya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Wi. Jadi menurut Tiang itu tidak setuju. Oke, tidak setuju. Kenapa nih Pak? Karena menurut Tiang hukuman, kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, kemungkinan siswa itu akan benci terhadap kita, terus siswa itu juga akan bisa mengulang perbuatannya lagi. Oke, terima kasih Pak Sugi. Jadi menurut Pak Sugi ini bisa membuat dibenci oleh siswa. Oke, ini ke pertanyaan pertama. Kemudian ada pertanyaan kedua,
Apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Prestasi, Pak Gede Eka Putrayaga, nah, mohon bantuannya. Kira-kira pendapat Eka Putrayaga pun api niki tentang pemberian hadiah. Ya, terima kasih Pak Wi atas kesempatannya. Kalau dari Tiang sendiri, menurut Tiang tidak setuju nih Pak Wi nih. Karena mungkin satu hal, jika kita memberikan terus berupa hadiah, mungkin mereka anak-anak mungkin akan agak manja dengan kita seperti itu. Ya, mereka seterusnya atau selanjutnya pasti akan menginginkan hadiah, bukan tali saja. Nanti seandainya kita berikan reward apa, selanjutnya mungkin mereka yang akan meminta kepada kita, bukan kita yang akan memberi kepada mereka. Seperti itu Pak Wi. Kalau menurut ya, terima kasih Pak Wi. Terima kasih Pak Eka Yaga. Jadi membuat siswanya menjadi manja. Kemudian yang pertanyaan nomor 3, apakah Bapak Ibu setuju bahwa guru harus dapat memberikan solusi terhadap masalah siswa? Memberikan solusi kepada masalah siswa. Mungkin Pak Hendra bisa coba memberikan masukan sedikit. Apakah Pak Hendra setuju bahwa guru harus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan siswa? Oke, silakan Pak Hendra. Suara Tiang terdengar ya. Yang pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju guru harus dapat memberikan solusi? Nah, gitu ya. Menurut Tiang di sini antara setuju dan tidak setuju ya. Tapi Tiang lebih condongnya yang memberikan solusi itu bareng antara guru dan siswa. Nah, mencari solusi bareng terkait permasalahan di siswa itu sendiri. Demikian Pak Wi. Oke, terima kasih Pak Hendra. Jadi mencari duduk bersama, mencari permasalahan untuk siswanya. Oke, yang terakhir, Niki, apakah Bapak Ibu setuju bahwa guru harus berperan sebagai teman bagi siswa? Apakah setuju Bapak Ibu guru bahwa guru harus berperan sebagai teman? Mungkin Ibu Dwi bisa memberikan pendapatnya. Izin memberikan pendapat ya. Terkait dengan apakah Bapak Ibu setuju bahwa guru harus berperan sebagai teman bagi siswa. Berikan alasannya. Kalau Tiang sendiri sih tidak setuju ya Bapak Ibu ya. Karena jika kita memberikan siswa itu atau menempatkan siswa sebagai teman, mungkin di satu sisi mereka merasa nyaman untuk curhat ya. Untuk curhat, mungkin curhatnya bukan curhat terkait sekolah, tapi hal pribadi mereka. Tetapi di sisi lain dari segi etika, mereka rasa saling menghormati, saling menghargai itu akan sedikit demi sedikit terkikis. Jadi ketika kita ingin bersikap tegas pada mereka, justru akan timbul rasa tersinggung. Begitu. Seperti ini Pak Wi. Oke, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Jadi pendapatnya sangat bagus sekali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapat sharing tentang pertanyaan pemantik niki. Jadi kita akan melihat seperti apa dari jawaban Bapak Ibu nanti setelah kita akan sharing kembali di terakhir tentang materi yang kita sampaikan, termasuk jawaban mengenai pertanyaan pemantik niki. Yang lanjutkan materi pembahasan materinya. Konsep inti yang dapat kita terapkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga,
keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada restitusi, 5 positif kontrol, kemudian ada 6 restitusi, segitiga restitusi. Nanti yang akan kita bahas dalam materi kita hari ini, jadi ada 6. Kemudian yang pertama kita akan pembelajaran dengan paradigma baru di sini. Jadi pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar. Ke paradigma yang pertama, yang kedua adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua ada proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Kemudian yang keempat ada pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan, budaya, peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan, ke pembelajaran dengan paradigma baru yang harus kita jalankan. Oke, dilanjutkan. Oke, di sini kita akan mencoba dulu untuk kegiatan buka dan tutup genggaman tangan. Oke, buka dan tutup genggaman tangan. Nah, kita akan bersama-sama Bapak Ibu akan mencoba melakukan kegiatan buka tutup genggaman tangan. Jadi Bapak Ibu silakan genggam, kepalkan tangan Anda benda yang sangat berharga. Jadi silakan mencari benda yang berharga. Yang paling berharga adalah uang 100.000 berada di genggaman Anda. Silakan digenggam uang 100.000 tersebut. Jadi orang-orang yang berada di samping Bapak Ibu silakan disuruh mengambil uang 100.000 tersebut. Oke. Jadi bagaimanapun caranya. Oke, silakan untuk membuka genggaman Anda dengan berbagai cara. Silakan. Oke. Kemudian adakah yang dapat membuka genggaman tangan Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu mengizinkan pasti akan terbuka genggaman tangan. Kalau Bapak Ibu tidak mengizinkan pasti akan sekuat tenaga menggenggam tangan agar uang 100.000 yang ada di genggaman tangan Bapak Ibu tidak diambil oleh teman di sebelah Bapak Ibu, atau istri, atau kakak, saudara, dan lain sebagainya. Kemudian orang lain atau kontrol dari kita sendiri, nih kakak yang bilang bahwa genggaman 100.000 yang ada di tangan Bapak Ibu itu jangan sampai kalau Bapak Ibu mengontrol diri sendiri berarti tidak akan memberikan. Kalau orang lain yang mengontrol berarti akan membuka genggaman tangan tersebut. Oke. Itu adalah kegiatan buka dan tutup genggaman tangan. Dari permainan buka tutup genggaman tangan tadi, jadi ada pergeseran paradigma di sini nih Bapak Ibu. Jadi menurut teori dari Dr. William Glasser. Jadi yang pertama itu ilusi guru mengontrol siswa atau mengontrol murid. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa kalau siswa tidak bisa memilih atau melakukan kegiatan tersebut. Oke. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi contohnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol di sini. Jadi dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan tersebut. Oke. Dilanjutkan. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal di sini Bapak Ibu. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi niki yang ketiga mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang.
Nah, di sini pertanyaannya sudah ada beberapa yang terjawab ya tadi. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Oke, lanjutkan. Jadi perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Oke, di sini kita bagi stimulus respon dan stimulus kontrol. Yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita yang sama untuk situasi stimulus respon, kemudian teori kontrol adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Karena teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini perbedaannya. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu teori kontrolnya. Kemudian yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus ya menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang ke-8, ke model berpikir menang kalah, ke yang stimulus respon, sedangkan teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan kalah. Oke. Di sini kita ice breaking dulu, dan yang punya ice breaking tebak gambar. Nah, Bapak Ibu yang bisa menebak gambar di sini, ice breakingnya adalah tebak gambar. Nah, jadi Bapak Ibu silakan menebak gambar ini menjadi sebuah kalimat apa. Nah, mungkin ada yang raise hand untuk menjawab pertanyaan tebak gambar niki. Mungkin ada yang bisa menjawab. Nah, dari teman-teman, yuk. Silakan yang mau raise hand untuk menjawab pertanyaan ini. Ada ice breaking yang Pak. Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa, bagaimana? Betul ya? Oke, baik. Pemimpin bangsa. Jawabannya sebenarnya ada di belakang dari gambar ini. Bisa dinaikkan gambarnya mundur. Oke, ya jawabannya adalah pemimpin bangsa. Oke, ini Pak Renata. Nanti hadiahnya diambil Pak. Oke, lanjut Pak Indra. Nah, ini gambar yang kedua. Oke, siapa yang bisa jawab? Nah, ini ada gambar yang kedua. Jalan Tobat. Jalan Tobat. Oke, pintar-pintar ini semua jalan tobat ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bertobat nih. Oke, lanjut yang terakhir. Nah, ini agak sulit sedikit. Nah, agak sulit. Nah, silakan. Ayo. Ayo. Siapa yang bisa? Oke, agak sulit sedikit. Mama Ujang, Mak. Nah. Ayo. Mama Ujang. Ya, Pak Budi, silakan Pak Budi. Sopir mobil tinja sedang kecapean bersama Pak Renata. Oke, betul. Pak Budi yang benar. Jadi supir mobil tinja sedang kecapean. Ya, ini jawabannya. Oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan kembali semangat. Oke, yang lanjutkan. Oke, di sini ada yang berikutnya adalah disiplin positif nih Bapak Ibu. Jadi ada disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol. Nah, mengontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi tujuannya dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, yang kita harapkan berdisiplin, berkarakter, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan.
Jadi nilai-nilai kebajikan universal, di sini ada nilai-nilai kebajikan merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Contohnya ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang pertama keadilan. Jadi nilainya nilai keadilan mendukung perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu. Keadilan semua individu. Yang kedua adalah kejujuran. Jadi kejujuran itu menyampaikan informasi yang benar. Kemudian belas kasihan. Jadi belas kasihan adalah empati dan perasaan simpati terhadap orang lain. Kemudian kesederhanaan. Nah, kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya dan konsumsi yang bijak. Kemudian penghargaan terhadap kehidupan. Jadi menghargai nilai setiap kehidupan. Kepedulian, perhatian terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Kemudian ada toleransi, penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, dan pandangan. Dan kesetiaan komitmen dalam kehidupan. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan itu menghargai alam dan sekitar dan lingkungan. Kemudian kepedulian kebijaksanaan itu pengembangan pengetahuan, pemikiran yang rasional dan pengambilan keputusan yang bijak. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi. Di sini ada teori motivasi. Jadi motivasi adalah penggerak, pendorong dalam diri seseorang yang mempengaruhi semangat untuk bertindak, melangkah, dan menentukan arah dalam melakukan sesuatu sehingga tercapai hasil atau tujuan tertentu yang memberikan kepuasan, Bapak Ibu. Jadi teori-teori motivasi, jadi menurut Dian Goosen ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini merupakan motivasi terendah dari motivasi perilaku manusia yang bersifat eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan di sini atau penghargaan. Oke, mulai terjawab lagi. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang di depan, nah, di sini mulai terjawab lagi. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini orang lain berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dalam teori ini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Jadi yang disebut dengan teori motivasi. Hukuman di sini. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan atau memberikan hukuman kepada siswa. Nah, mungkin di sini kita akan nanti sharing tentang hukuman, tentang motivasi dan lain sebagainya. Hukuman merupakan identitas gagal yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman bersifat satu arah, sifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Hukuman itu sifatnya satu arah, guru yang memberikan, siswa yang menerima. Nah, suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, nah, baik sebelum ataupun sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik dan hukuman psikis di sini. Itu jeleknya hukuman. Hukuman, jadi menurut Sardiman tahun 2011 ini adalah suatu bentuk prosedur atau yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan ataupun perbaikan tingkah laku
sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Dan ke hukuman menurut Sardiman. Kemudian setelah hukuman ada penghargaan di sini. Jadi penghargaan di sini adalah suatu bentuk reward yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik. Jadi melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan target yang ditentukan. Jadi mereka akan diberikan penghargaan. Kemudian konsekuensi di sini ya. Jadi ada konsekuensi setelah penghargaan. Kemudian konsekuensi di sini merupakan identitas sukses yang dibuat sudah terencana atau disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Di sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya ke konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi apa yang dimaksud atau tujuan dari dihukum oleh penghargaan tersebut? Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dalam jangka pendek, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Oke, pemantik itu sudah terjawab di yang kita tanyakan di depan tadi, mulai terjawab kembali tentang penghargaan. Kemudian yang penghargaan tidak efektif juga Bapak Ibu. Selain di sana untuk jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi ada timbal baliknya. Oke, ada timbal baliknya. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika seorang diberikan penghargaan atau pujian, kemudian di depan orang banyak, maka yang lainnya akan merasa iri. Jadi teman-teman yang lainnya akan merasa iri ketika orang lain diberikan penghargaan di depan umum. Oke. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas dan mematikan kreativitas juga. Sini. Penilaian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah, jadi atau penghargaan. Menjadi sebuah sesuatu yang tidak bagus, jadinya mematikan kreativitas ketika ada sebuah hadiah hasil yang harus didapatkan atau dijanjikan nantinya. Kemudian yang terakhir adalah mematikan motivasi dalam diri. Nah, seseorang bersedia bekerja saat akan diberikan penghargaan. Oke, lanjutkan. Jadi yang selanjutnya adalah restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berefleksi tentang apa yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi tujuannya menjadikan orang yang menghargai nilai-nilai kewajiban yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi itu sendiri, yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dan dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik menyelesaikan suatu masalah di sini. Kemudian restitusi fokus pada pembinaan karakter bukan tindakan. Di sini lebih fokus ke pembinaan karakter bukan tindakan, seperti tadi hukuman ataupun pemberian hadiah. Kemudian restitusi bersifat menguatkan. Juga restitusi fokus pada solusi
Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maka adalah ciri-ciri restitusi. Di sini ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu pernah melakukan hukuman, atau memberikan hukuman, atau memberikan konsekuensi, atau restitusi. Nah, kita akan bahas ini. Yang pertama hukuman. Jadi bersifat satu arah nih, hukuman ini bersifat satu arah dari guru ke siswa. Nah, diberikan secara sepihak nanti, tidak terencana. Nah, dapat berupa hukuman fisik maupun psikis. Membuat murid disakiti oleh perbuatan ataupun kata. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Nah, bersifat terencana. Dibuat oleh pihak guru dan murid. Nah, sudah mengetahui sebelumnya akibat yang akan diterima bila ada penyimpangan. Ini konsekuensi, jadi kita buat aturannya dulu, kita sepakati dengan siswa, jadi ini disebut dengan konsekuensi. Kemudian restitusi, sini bersifat terencana atau berdasarkan kesepakatan bersama dari proses kolaborasi aktif. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman di sini membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu yang lama. Kehukuman. Kemudian kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian ada paksaan di hukuman, konsekuensinya itu stimulus dan tanggapan. Kemudian ada mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep dari yang buruk, konsep diri yang baik. Nah, ke perbedaannya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya, kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan terakhir, di hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik juga, ada beberapa pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami. Nah, sejauh mana Bapak Ibu memahami antara hukum dan konsekuensi? Oke, di sini ada yang pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Nah, lari, karena lari berarti berhubungan dengan PJOK. Pak Putu Gede Eka Putra Yaga. Nah, kalau lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah disebut hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut Tiang, hukuman. Hukuman. Oke. Kalau Tiang Rubah kata-katanya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pembelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi. Kalau dalam pelajaran PJOK konsekuensi, tapi kalau gini umum dia masuk hukuman, Pak Wi. Oke, terima kasih Pak Putu Yaga. Kemudian yang kedua ada membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Nah, mungkin Pak Renata. Pak Renata, niki disebut hukuman atau konsekuensi, Pak. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi ini. Konsekuensi, oke, terima kasih sudah memahami. Kemudian yang ketiga ada murid disuruh push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Nah, Bu Ita, Bu Napi, kira-kira Bu Ita bisa dengar suara Tiang? Kalau menurut Bu Ita Purnamasari?
Murid disuruh push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Apakah disebut dengan hukuman atau konsekuensi? Mungkin Bu Itanya sedang diganggu oleh anaknya nih. Oke. Mungkin Pak Haji Japana. Pak Haji Japana, bisa dengar suara Tiang? Izin menjawab. Silakan Hukuman, Pak Haji. Pak Wi. Hukuman, murid disuruh push up 15 kali karena tidak memakai masker. 15 kali. Oke, terima kasih Pak Haji. Kemudian murid disuruh mengangkat kaki karena tidak bisa mengerjakan tugas. Nah, mungkin ada Bu Kur di sini ya, Bu Kur. Oh, Bu Wilia, silakan Bu Wilia. Hukuman, Pak Wi. Hukuman. Oke, baik Bu Wilia. Terima kasih. Yang terakhir ada murid disuruh membersihkan WC atau toilet karena merusak pensil teman. Nanti disebut hukuman atau konsekuensi. Ada yang mau raise hand? Ada Bu Kur di sini? Bisa dengar? Oke. Murid disuruh membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman, Pak Wi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Hukuman. Terima kasih Bu Kur. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi semua sudah memahami tentang yang mana itu hukuman dan yang mana konsekuensi. Sekarang tinggal bagaimana Bapak Ibu menjalankan saja nanti. Kemudian keyakinan kelas. Nah, kita harus sebagai guru sekarang harus memiliki keyakinan kelas. Bukan hanya keyakinan kelas, ada juga keyakinan di dalam mata pelajaran. Jadi peraturan-peraturan atau apa yang harus kita lakukan bersama dengan siswanya juga harus kita buatkan keyakinan juga agar nanti bisa kedepannya bisa lebih terkontrol. Keyakinan sekolah atau kelas itu dibuat berdasarkan nilai-nilai, berdasarkan nilai-nilai kewajiban universal yang telah disepakati bersama yang berkaitan erat dengan visi dan misi sekolah, mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Kemudian kalimat yang digunakan adalah kalimat positif dalam membuat keyakinan kelas. Jangan membuat keyakinan kelas itu dengan kalimat-kalimat seperti memberikan reward atau memberikan sebuah denda dan lain sebagainya. Jangan seperti ini kan. Jadi kita berikan kalimat-kalimat yang positif di sini. Yang pertama, selalu berpikir positif. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang yang dimilikinya. Yang keempat, Nika berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima, Nika senantiasa membantu. Jadi prosedur pembuatan keyakinan kelas di sini adalah mempersilahkan seluruh siswa untuk mencurahkan idenya dulu. Silakan dicurahkan idenya dulu dalam pembuatan peraturan yang akan disepakati atau keyakinan kelas yang akan disepakati. Setelah mereka mencurahkan semua ide, baru nanti mencatat semua masukan, dicatat semua masukannya, kemudian ganti kalimat tadi menjadi kalimat yang positif, dirubah kalimatnya, jangan langsung dibuat atau ditempel atau ditulis untuk jadi keyakinan kelas. Kita saring dulu mana yang kalimat-kalimat positif, kemudian tinjau kembali semua pendapat dan di kelompoknya, misalnya kedisiplinan, piket, tingkah laku, dan lain sebagainya. Ini kan ditinjau kembali. Kemudian susun kembali menjadi keyakinan yang ingin disepakati. Misalnya, contohnya disiplin waktu. Nah, tepat waktu, datang ke kelas tepat waktu, kemudian mengikuti pembelajaran tepat waktu, dan lain sebagainya. Kebersihan kelas, atau membersihkan kelas setelah selesai, sebelum mulai setiap pembelajaran, nah, diberikan atau disusun kembali. Sopan dan santun, jadi kemudian 5S, yang diterapkan di sana, setiap orang yang datang kita memberikan salam dan lain sebagainya. Kemudian jangan terlalu banyak keyakinan kelas juga, jangan sampai
semua dinding itu penuh dengan keyakinan kelas. Jadi siswanya bingung jadinya. Jadi pilih poin-poin yang memang penting dalam pembuatan keyakinan kelas. Dibuat dalam satu kertas atau cetak dengan bentuk-bentuk atau hiasan yang cantik. Ini prosedur pembuatan kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, mulai dari mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, dan kreatif. Contohnya saja. Jadi contohnya mandiri. Kami meyakini bahwa pentingnya kemandirian diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian bernalar kritis, kami meyakini bahwa pentingnya berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Kemudian kebinekaan global, kami meyakini bahwa pentingnya kebinekaan global ditunjukkan dengan sopan santun dan saling menghargai. Dengan gotong royong, kami meyakini bahwa pentingnya gotong royong ditunjukkan dengan belajar kelompok dan pembiasaan Jumat bersih. Kreatif, kami meyakini bahwa pentingnya kreatif ditunjukkan dengan menghasilkan karya atau proyek. Nah, kita ice breaking dulu. Saya yang juga perlu minum sedikit nih sebelum ke materi berikutnya, karena ini masih di ujung, belum semuanya, belum setengahnya. Kita akan ice breaking, tapi ice breakingnya kita tidak akan mengajak Bapak Ibu semua karena sistemnya terlalu banyak. Nah, Tiang pilih satu saja, Pak Haji Japana. Pak Haji Japana atau Pak Haji. Bisa dengar saya, Pak Haji? Siap Pak Wi. Terima kasih. Kita akan ice breaking, bantu Tiang untuk penyegaran. Ice breaking di sini adalah tebak warna. Kita akan menebak warna, Bapak Japana. Di sini nanti Tiang akan berikan contoh warna. Jadi Bapak Haji Japana nanti tinggal menyebutkan warna apa. Warna Siap. apa? Warnanya ya, warna apa yang Tiang akan tampilkan. Warnanya, jangan tulisannya. Kita akan mulai. Silakan Pak Hendra, dilanjutkan. Nah, aturannya sederhana, sebutkan warnanya, jangan tulisannya. Dan dilanjutkan. Nah, contohnya kuning dibaca hitam karena warnanya hitam. Jadi ada 3 level di sini. Kita mulai dengan level yang mudah dulu, Pak. Kita mulai. Lanjut. Langsung, Merah Pak Pak Haji. Wi. Kuning. Lanjut, terus. Lanjut. Lanjut, Bapak. Lanjut. Lanjut. Biru. Hitam. Lanjut. Oke. Lanjut. Lanjut. Biru muda. Hitam. Lanjutkan. Lagi level sedang ya. Lanjutkan. Pink. Oke. Merah. Orange. Biru. Oke. Abu. Ungu. Kuning. Merah. Pelangi. Oke. Sekarang level yang paling sulit, Pak. Merah, kuning, hijau. Ungu. Pink. Abu. Oke, berapa orang yang salah itu tadi? Ada beberapa yang salah yang lihat. Yang warna biru dibilang merah. Jadi ini proses dari konsentrasi juga. Oke, terima kasih Bapak Haji Japana. Oke, yang lanjutkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah elemen fundamental, jadi yang diperlukan untuk mempertahankan maaf, mungkin laptopnya mau mati. Kebutuhan dasar manusia adalah elemen-elemen fundamental yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan keseharian.
dan kesejahteraan. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi kesehatan, rumah, dan makan. Ini yang kebutuhan bertahan hidup, itu ada kesehatan, rumah, dan makan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging, jadi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Yang tiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom, jadi kebutuhan membuat pilihan. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun, jadi kesenangan dalam belajar, kemudian dengan memvariasikan kegiatan belajar yang menyenangkan. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power, jadi merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaiannya. Dan adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah kebutuhan dasar ada 5 posisi kontrol juga. Adapun 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Jadi yang kita mulai dari posisi penghukum adalah hukuman bisa berupa verbal ataupun fisik. Nah, dampak yang terjadi, murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru. Mapel yang diampu. Nah, murid cenderung akan mengulangi kesalahan jika tidak dihukum. Kemudian yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Nah, dampaknya murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Nah, bisa juga mereka akan berusaha menyangkal atau menyembunyikan kesalahan. Nanti dari 5 posisi kontrol, 2 posisi kontrol ini kita tidak di dunia pendidikan tidak bagus. Di dunia pendidikan ini tidak diperbolehkan dipakai di posisi penghukum ataupun posisi pembuatan rasa bersalah. Yang kita pakai adalah dari mulai posisi kontrol yang ketiga adalah posisi teman. Guru cenderung ramah dan bersenda gurau ketika murid melakukan kesalahan. Nah, dampaknya murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri dan mereka jadi ketergantungan. Ini yang paling bawah. Kemudian yang keempat, posisi pemantauan atau monitor. Jadi posisi ini mengandalkan perhitungan data untuk mengontrol murid. Nah, dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kewajiban yang dituju dan murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, jika mulai menyesuaikan diri dari diri, tapi jika tidak diawasi, anak akan mengulangi lagi kesalahannya. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Nah, posisi ini disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Dan yaitu murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Nah, sudah memunculkan motivasi diri serta menguatkan pribadi masing-masing. Pada posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Yang paling tinggi posisinya adalah di posisi 5. Nah, nanti bikin Bapak Ibu bisa mengkoreksi diri, Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana yang sudah dijalankan dari kelima posisi tersebut. Mungkin sudah pernah melakukan posisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, 5 posisi kontrol. Oke. Setelah posisi kontrol ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Jadi agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab di sini. Jadi segitiga restitusi mungkin Bapak Ibu bisa lihat contoh segitiga restitusinya. Oke. Jadi segitiga restitusi dalam menangani sebuah kasus, guru dapat menggunakan pendekatan segitiga restitusi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Jadi bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan yang memenuhi kebutuhan dasar. Guru harus memahami alasan bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Anak-anak akan lebih terbuka. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa gambaran mereka ke depannya yang mereka inginkan. Yang sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jangan sekali-sekali mengkritik murid Bapak Ibu dalam siswa yang sedang mengalami identitas gagal. Kemudian ajukan pertanyaan. Membuat kesalahan yang sesuatu yang wajar, kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini, saya tidak akan menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Nah, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Oke, dilanjutkan. Validasi tindakan yang salah. Yang sisi yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menonjol. Pertanyaannya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin yang keempat adalah mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Itu adalah contoh pertanyaan sisi kedua atau validasi tindakan yang salah. Lanjut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, nah, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pertanyaannya adalah ajukan pertanyaan ke siswa itu sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan itu adalah pertanyaan sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, kemudian ada yang selanjutnya adalah bercerita dan berdiskusi. Bercerita dan berdiskusi, di sini Bapak Ibu mungkin dari materi yang sudah Tiang sampaikan, ada sebuah pengalaman dari Bapak Ibu. Kita akan berdiskusi mengenai 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu pernah melakukan posisi yang mana? Mungkin dari yang mau bercerita dulu. Nah, mungkin ada yang mau bercerita dulu nih dari Bapak Ibu sebelum Tiang minta saran dari Bapak Ibu. Pak Ida Bagus? Pak Ida Bagus Japana atau Pak Putu Eka Putra Yaga? Oke, Pak Aji Japana. Oke. Pak Aji Japana, di sini Tiang ingin mendengar cerita mungkin dari materi yang sudah Tiang sampaikan tadi, gitu, Pak Aji. Mungkin ada pengalaman dari Pak Aji Japana
mengenai 5 posisi kontrol yang pernah Bapak lakukan di kelas maupun di sekolah. Oke, mungkin ada kejadian siswa yang seperti apa, nah 5 yang kontrol yang mana yang pernah Bapak lakukan. Nah, mungkin di penghukuman kah atau di pembuat rasa bersalah. Nah, mungkin sedikit cerita nih Pak tentang 5 posisi kontrol yang pernah Bapak lakukan. Oke, Pak Ji. Silakan, Nih. Baik, terima kasih Pak Wi. Menurut pengalaman yang pernah alami, yaitu mengenai pemilahan sampah. Oke, pemilahan di mana memberitahu siswa untuk pemilahan sampah memang perlu proses perjuangan. Oke. Dan sampah yang lihat mungkin yang paling banyak jenisnya residu. Tetapi di dalam pemahaman siswa untuk mempunyai keinginan dengan kesadaran sendiri untuk memilah sampah tersebut, perlu proses perjuangan. Mungkin nikah dumun Pak Wi. Oke, Pak Haji. Berarti posisi Pak Haji pada Pak Haji Japana adalah posisi manajer, yang sudah sudah membangkitkan siswanya untuk sadar tentang sampah dan lain sebagainya. Mungkin Pak Putu Gede Eka Putra Yaga ada sedikit cerita mungkin berada di posisi kontrol mana, pernah dilakukan, mungkin pernah berada di penghukum atau di posisi kontrol di pembuat rasa bersalah atau memberikan reward. Baik, terima kasih Pak Wi atas waktunya. Sedikit Tiang mungkin punya pengalaman kalau Tiang di PJOK lebih banyak Tiang menjalankan sebagai penghukum Pak Wi, seperti ini konsekuensinya sebagai penghukum. Karena jujur di Penjaskes atau di PJOK anak-anak nikah yang melakukan kesalahan, Tiang sudah biasanya Tiang langsung kan berikan hukuman. Contohnya misalnya ada anak yang terlambat, Niko Tiang kasih modelnya 1 menit dia terlambat masuk ke kelas Tiang berikan 1 kali keliling lapangan seperti Niko Pak Wi. Makanya Tiang lebih banyak kalau istilahnya sebagai penghukum. Tapi mungkin dari diseminasi dari Pak Wi ini nanti Tiang belajar kembali apa saja itu nanti posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang kita bisa ambil seperti ini ke Pak Wi. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu Yaga. Jadi posisi yang pernah diambil adalah di posisi kontrol penghukum. Terima kasih Pak Ida Bagus Japana dan Putu Gede Eka Putra Yaga untuk sesi ceritanya. Mungkin dari materi yang Tiang berikan tadi mungkin ada yang mau bertanya atau berdiskusi. Oke, terima kasih Bapak, Ibu. Kalau tidak ada, Tiang lanjutkan kesimpulan. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, nah di sini Tiang akan mengambil kesimpulan dari materi yang sudah Tiang sampaikan tersebut adalah kesimpulannya adalah budaya positif di sini akan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid dan menciptakan insan pembelajaran sepanjang hayat yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini yang bisa Tiang sampaikan untuk kesimpulan hari ini dari materi yang sudah Tiang sampaikan. Oke, nah ini akhir dari slide yang materi yang Tiang sampaikan hari ini. Tiang ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut dalam kegiatan hari ini. Terima kasih banyak dan sudah merepotkan sampai jam segini. Dan jadi untuk akhir kata kegiatan hari ini Tiang akan tutup. Tiang akan tutup dengan Prama Santi.
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu bisa kegiatan hari ini sudah berjalan lancar. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang bisa live nih, yang juga izin live. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih. Semangat, mantap. Ini bisa off ya. Pak Wi data off ya. Itu semakin mengundur Iya. Baik, terima kasih. Terutama yang pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 10 yang sudah memberikan materi tentang budaya positif, di mana paradigma yang rasakan selaku guru adalah adanya disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada asli 3 restitusi. Itu merupakan paradigma baru bagi tiang selaku guru. Mudah-mudahan ke depannya lebih ada lagi pengimbasan seperti ini, di mana nanti bisa saya selaku guru bisa menerapkan di kelas atau di kelas yang saya butuh. Dan saya sangat berharap mudah-mudahan kegiatan pengimbasan seperti ini diperbanyak lagi. Semoga biar kami mendapatkan budaya-budaya positif dalam mengajar. Terima kasih. Baik, selamat pagi, Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Niweni Widya Astuti dari SMP Negeri 4 Sukawati, salah satu guru dari SMP Negeri 4 Sukawati, mata pelajaran matematika. Jadi dalam kegiatan pada hari ini, waktu yang sangat luar biasa diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 oleh rekan saya, yaitu tentang budaya positif. Sangat luar biasa sekali. Jadi kami di SMP Negeri 4 Sukawati sangat apresiasi untuk kegiatan diseminasi tersebut yang awalnya kami tidak paham dan sekarang menjadi paham. Jadi dalam kegiatan diseminasi tersebut sangat bermanfaat untuk kita, khususnya di SMP Negeri 4 Sukawati. Yang paling menarik di sini adalah posisi kontrol. Jadi yang awalnya kita sebagai guru itu, khususnya untuk saya, itu lebih sering pada teman, posisinya di teman, namun ternyata itu keliru dalam kegiatan budaya positif. Jadi alangkah baiknya itu kita sebagai guru menjadi posisi manajer. Itu yang paling sangat berkesan untuk saya. Kemudian dalam hal segitiga restitusi. Jadi di sini kita juga perlu pemahaman dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sangat bermanfaat sekali untuk kita di SMP Negeri 4 Sukawati. Sekian untuk testimoni. Jadi saya rangkum bahwa kegiatan diseminasi tersebut sangat bermanfaat untuk kita, khususnya di SMP Negeri 4 Sukawati. Terima kasih. Akhir kata saya Rama Santi. Om Santi 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 Om. Rahayu. Terima kasih.